Anda kembali di Telco Summit 2023 dengan tema Masa Depan Industri Telekomunikasi Indonesia. Acara ini terselenggara berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan PT Telkom Indonesia Tbk dan Indosat Ooredoo Hutchison ya. Oke, saya bersama dengan narasumber yang hadir di studio ada Bapak Hendra Purnama, Direktur Investasi Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel. Kemudian lalu ada Bapak Edi Wicara, Direktur Utama PT Inti dan juga Bapak Jerry Mangasaswandi, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Abjatel. Dan sudah bergabung bersama kami di diskusi kita sore hari ini ada Pak Samuel Abrijani Panggarapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang hadir melalui sambungan Zoom. Pak Sam, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Baik Pak Sam ini giliran Pak Sam ya menjawab karena tadi Bapak-bapak yang ada di studio ini juga menjawab berbagai macam peluang tantangan yang ada begitu ya, khususnya di industri telekomunikasi. Kita bicara melalui regulasi sih paling banyak ditekankan ya. Kemudian support dari pemerintah untuk para pelaku usaha begitu ya di sini. Seperti apa Pak? Yang mungkin bisa ditekankan, apa yang akan menjadi kontribusi full dari pemerintah melihat atau ikut juga di perkembangan teknologi di Indonesia ini ya, teknologi dan telekomunikasi pastinya di Indonesia ini Pak Sam. Ya, kalau saya khususnya dari Aptika ya, saya tidak bisa bicara yang namanya Kominfo secara menyeluruh. Kami ini adalah pengguna daripada jaringan-jaringan yang dibangun oleh teman-teman dari jaringan ya. Tadi ada Telkom, ada Indosat dan yang lainnya juga. Nah, ini yang kita upayakan bagaimana penyebaran akses internet ini bisa merata, akhirnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan asas manfaat dari transformasi digital yang sedang kita bangun. Ini harapannya. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu dan kami terima kasih juga dari teman-teman jaringan karena ini sudah cukup banyak yang dilakukan oleh teman-teman dan ini sudah menyebar di Indonesia. Ada beberapa titik yang juga memang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Itulah pemerintah punya program bagaimana membangun di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh teman-teman jaringan yang memang secara ekonomi itu tidak lukratif atau berbiaya tinggi. Itu juga kita akan selesaikan. Itu yang kita harapkan. Nah, ini bagaimana kita sinergitas. Jadi walaupun kita sudah bangun jaringannya, kalau tidak dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kan juga sayang. Itu sih dari kami. Nah, terkait regulasi memang sekarang ini pemerintah arahnya itu adalah light touch regulation. Kita memudahkan supaya yang namanya ekonomi ini bisa bergulir lebih cepat lagi dan kita harapkan yang namanya efek domino ini juga bisa rasakan sampai ke masyarakat di pedalaman, di desa-desa juga itu. Akhirnya mereka juga bisa mengembangkan ekonominya dengan pengembangan ekonomi digital yang sedang kita bangun. Itu kira-kira Mbak. Oke, berarti ini menjawab beberapa poin tadi ya terkait mengenai regulasi, biaya yang tinggi, kemudian juga keterbatasan. Nah tadi Anda juga menyinggung soal masalah sinergitas. Ini apa sih yang ingin mungkin dicapai next ya sinergitas bersama dengan berbagai macam pemangku kebijakan, kemudian juga pengguna dan pelaku usaha yang mungkin akan bisa mencapai tadi cita-cita bersama ya. Mungkin biaya yang tidak terlalu tinggi, yang bisa affordable, terus kemudian terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti apa Pak Sam? Nah ini yang memang diharapkan juga, ini juga dipahami oleh pemerintah daerah ya, bagaimana juga memberikan regulasi yang kondusif agar teman-teman jaringan ini bisa mengembangkan jaringannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah itu. Jadi Pemda juga harus melihat ya, jangan sampai membuat regulasi yang justru akan menghambat. Contohnya penggunaan pasif infrastrukturnya ya, dari pemasangan BTS-nya atau dari regulasi terkait subdaknya itu ya untuk penggelaran kabel. Ini supaya jangan sampai ekonomi tinggi. Kalau ekonomi tinggi, akhirnya teman-teman dari infrastrukturnya antar dulu deh yang sebelah sana kemahalan, kita yang cari yang lainnya. Nah ini jangan sampai itu terjadi karena yang rugi nanti masyarakat di daerah itu sendiri. Karena yang dilihat itu impact ekonominya. Jangan hanya berpaku pada pendapatan daerah yang hanya secara sempit, harusnya lihatnya pendapatan daerah secara luas. Kalau ekonomi di daerah itu maju, dan akan meng-create yang namanya pendapatan daerah yang lebih besar lagi, tanpa harus membuat beban baru terhadap pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Oke, Pak Hendra, Pak Edi mungkin bisa
menanggapi ya soal hal ini ya, bahwa memang ternyata ini terkait regulasi begitu, bahwa memang akan sulit juga untuk kerjasama dengan Pemda di daerah. Ini masih sering ditemui di masa saat ini, di mana kita pengen teknologi, konektivitas itu menjaring ke semua hal, tapi ternyata regulasi di grassroots-nya agak sedikit sulah, masih agak cukup tumpang tindih begitu. Apa seperti itu benar-benar kejadian di lapangan, Pak Indra atau Pak Edi? Di beberapa daerah itu terjadi. Jadi memang kita pembangunan tower itu penting untuk komunikasi. Tapi di suatu daerah, either mereka itu adalah memberikan biaya yang cukup tinggi, atau suatu daerah tertentu sudah bekerja sama dengan pihak tertentu. Nah, dengan sifatnya monopoli seperti itu impact-nya adalah cost yang nanti lebih tinggi juga. Nah, saya sangat setuju sekali bahwa memang peran Pemda itu sangat penting di sini, karena kita melihatnya tidak bisa sesaat bahwa oke, ini ada pembangunan dan marilah ada kontribusinya pembangunan saat itu terhadap Pemda, tapi melihatnya lebih luas lagi bahwa impact dari pembangunan infrastruktur itu seperti apa. Dan praktek-praktek yang monopoli itu saya rasa udah terbukti tidak efektif ya. Nah, kita juga di sini sangat mendorong bahwa bukan melihatnya dari kerjasama dengan pihak tertentu, tapi kita melihatnya itu siapa yang memberikan added value yang lebih baik. Siapapun orangnya, siapapun itu perusahaannya, kalau memang mereka bisa memberikan added value yang lebih baik, saya rasa itu yang terbaik dibandingkan kalau kita harus kerjasama dengan suatu individu ataupun suatu institusi. Gitu. Nah, kembali lagi saya rasa mungkin emang ada perlu semacam istilahnya mungkin rencana lebih luas lagi, termaksud menginclude Pemda-Pemda setempat juga untuk dalam hal pembangunan infrastruktur. Mungkin dari saya sih itu. Oke, kalau dari Anda Pak Edi seperti apa? Apakah Anda juga sering menemui hal-hal seperti ini dan masih banyak ya di era saat ini yang cukup membutuhkan teknologi atau digitalisasi yang cukup tinggi? Tapi ternyata begini, kalau kita bisa mensimplify gitu ya, ada dua kelompok besar yang harus diselesaikan dulu. Which is itu adalah bagaimana bisnis itu di running. Saat bisnis di running ini kan parameternya banyak. Siapa saja yang terlibat dan benefitnya seperti apa. Once itu clear dan disampaikan secara jelas begitu ya, transparan dan seterusnya, saya kira itu bisa dimengerti. Dan yang kedua adalah saat bagaimana nanti setelah digelar infrastruktur maupun digitalisasi tadi kepada operasional. Di operasional siapa yang akan memanage, dengan rangkaian cost harus siapa yang mengeluarkan, manage service-nya siapa yang harus bertanggung jawab dengan parameter-parameter teknis dan seterusnya. Nah, dua hal itu harus dikombinasi, ngelihatnya di cakupan Indonesia yang begitu luas, ini harus bareng-bareng disiapin. Nah, bahwa dalam implementasinya perlu tahapan, itu yes. Mana dulu sih, tadi kan disampaikan Pak Sam tadi bahwa kalau yang ini negara akan turun, yang ini operator yang akan jalan. Sehingga mapping di Indonesia ini akan totally close itu kapan? Balik lagi kan ini bicara roadmap dan tahapan untuk implementasi. Di situ mungkin yang akan menarik di sana. Nah, pertanyaan sekarang, sejauh mana kita updated terhadap roadmap yang kita punya? Dan siapa yang harus terus mengupdate? Karena tadi disampaikan bahwa teknologi ini cepat berubah. Di ICT ini begitu cepat berubah, termasuk di dalamnya aplikasi nanti, platformnya dan seterusnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin saja. Sepanjang apa tadi yang bagian pertama saya sampaikan tadi, once bisnisnya masuk, visible, terus siapa yang melakukan, dapat bagian proporsi seperti apa, ini pasti jalan. Oke, menarik ya 2 poin. Satu adalah how to running bisnisnya di awalnya, yang kedua adalah operasionalnya. Di dalamnya ada infrastruktur gitu ya, ada faktor pendukung gitu ya. Mungkin Abjatel bisa jawab nih Pak Jerry di sana ya. Poinnya terkait mengenai hal ini, karena kan memang poin di infrastruktur ada di Pak Jerry gitu ya sejauh ini. Kalau dari sisi running bisnis dan operationalsnya bisa bareng-bareng gitu ya, mungkin akan jauh lebih enak gitu runningnya. Apalagi apakah juga Abjatel ya menemukan hal-hal yang khususnya untuk dari sisi regulasi di Pemda pun juga masih sama, masih alot gitu. Ngelihatnya seperti apa Pak Jerry? Ya, jadi ada beberapa layer ya Mbak Maria yang perlu kita sampaikan juga melalui acara yang terhormat ini. Beberapa layer tersebut kami dari Abjatel sering mengalami beberapa poin. Poin pertama adalah dari sisi regulasi itu, based on amanat regulasi juga ada sharing infrastruktur. Itu dulu pertama. Ketika sharing infrastruktur, ya semua industri harusnya didorong secara teknis dari semua shareholder untuk ada komitmen. Dan baiknya sebagai usulan itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang. Itu dulu nih. Saat ini
melalui Wapenas itu lagi dibahas untuk 5 tahun ke depan. Dan harus dikeluarkan perpresnya tahun depan untuk sampai 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, layer poinnya adalah kami mendapati sering sekali bahkan ada mindset yang berbeda antara pelaku industri terhadap Pemda atau Pemkot. Oke. Di Pemda Pemkot banyak sekali arahnya adalah PAD. Nah, pendapatan asli daerah. Ya. Beberapa sekali saya sering ketemu melalui pertemuan langsung offline, saya menyampaikan bentuk masukan strategik. Pertama, kita harus bicara connectivity dulu. Jadi semua connect dulu. Kedua, bicaranya kapasitas. Jadi bandwidth-nya nggak lelet dan seterusnya. Ketika itu terjadi, semua all sektor, mau pariwisata, pendidikan, rumah makan, whatever, baru bicaranya pajak. Butuh kejujuran dan seterusnya untuk jadi PAD. Nah, sehingga slogan Smart City itu tidak hanya retorika. Seringkali kita bicara Pemda Pemkot saat ini sekarang berpacu padu dengan slogan Smart City. Smart City tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur. Abjatel saat ini menemuin ada kurang lebih 20 kabupaten kota yang jadi persoalan sendiri terhadap ini. Oke. 20 Pak totalnya? 20 kabupaten kota? Ada yang menyampaikan sewa jaringan utilitas. Oke. Termasuk kota Surabaya lagi kita bahas. Ya, saya sampaikan di forum ini supaya ada perhatian khusus. Kenapa? Ketika ada kontraksi dari pelaku industri, mungkin baca bahasa affordable tadi, ini jadi perhatian khusus. Lagi-lagi ke masyarakat. Ya, tadi kita bicara di awal, sebelum layer 2 ini tadi, regulatory charging, regulatory cost. Kenapa? Sebenarnya secara prinsip pihak industri, apalagi Ada yang lainnya ada. Abjatel itu anggotanya 92 perusahaan, mostly adalah swasta. Menerjemahkannya adalah ketika mungkin kalau kita bahasa sederhananya nilai kos produksinya 1 juta, kita nggak mungkin keluarin harga ke masyarakat 1 juta, karena harus ada margin, kan gitu ya. Ini layer kedua nih perhatian khusus nih Mbak Maria. Ketiga, memang betul. Tadi kita sudah berdiskusi dengan empiris, ada terjadi beberapa yang harus kita perhatikan. Di samping integrasi dan simplifikasi aturan peraturan tersebut, ada arah yang jelas, roadmap. Supaya apa? Indonesia itu bukan hanya di Jawa dengan populasi 60% dan pertarungan ekonomi di sana. Kita sangat setuju dengan adanya IKN yang pindah dan seterusnya, ada ekonomi baru. Di satu kesempatan sering kita bicara agar didorong Pemda-Pemda itu melahirkan ekonomi baru melalui pariwisatanya, sehingga akhirnya developer masuk ke sana, ada populasi manusia di sana, sehingga kita tidak selalu ada tren setiap ada public holiday kita balik ke kampung, bawa lagi orang-orang dari kampung ke kota, jadi sesak Jakarta. Sehingga akhirnya ketika kita perbaiki infrastrukturnya, itu butuh more effort. Bisa kita lihat SJUT yang di Mampang, Jakarta. 8 bulan hampir selesai. Itu luar biasa. Nah, apa yang saya mau kasih pesan di sana Mbak Maria? Ini butuh duduk bareng. Semua all sektor. Menyampaikan ke regulator. Supaya apa? Ini keniscayaan. Satu bicaranya daerah urban, daerah kota, kayak Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, dan seterusnya kota-kota besar, baru kita bicara penetrasi. Tapi yang nggak kalah penting, pertanyaan saya balik nih Mbak Maria. Ketika terkonek, kita sudah bicara tentang kemampuan daya beli masyarakat nggak? Ini juga nggak bisa terpisahkan. Dan tidak bisa disamaratakan juga. Tidak bisa disamaratakan. Maluku akan berbeda nilai belinya dengan Aceh, Aceh dengan Banjarmasin dan seterusnya, sama Kupang dan seterusnya. Mari kita bicara di rencana pembangunan jangka panjangnya kita, khusus di sektor telco, supaya semua pemain, shareholder duduk bersama. Artinya, oke, pertanyaan simpel. Tahun berapa Indonesia connectivity? Berapa pekerja di sana? Berapa PNBP-nya dan seterusnya? Supaya tadi Pak Edi sampaikan, Indonesia punya segalanya, kita punya orang pintar, punya bahan baku. Bahkan ada beberapa onderdil, saya nggak sebut, bahan baku dari Indonesia dikirim keluar, dikirim lagi ke Indonesia, dipakai orang Indonesia. Kita bayar mahal dengan USD. Yes, this is our issue ya. Mungkin perlu juga tadi terima kasih Pak Samuel Pengharapan juga menyampaikan beberapa hal yang perlu kita bicarakan dan ini harus kolaborasi
harmonisasi dan simplifikasi supaya apa yang kita cita-citakan kedaulatan negara saat ini melalui G20 dan seterusnya Ya. yang sudah cross border adalah kedaulatan transformasi digital, Mbak Maria. Setuju sekali Pak Jerry ya. Dan mumpung begitu ya, Pak Jerry juga memberikan banyak kisi-kisi. Saya minta Pak Sam juga untuk komentar ya, Pak Sam. Pak Sam, ini mungkin bisa dikomentari juga apa yang disampaikan oleh Pak Jerry tadi ya, terkait juga mengenai mindset pelaku dan juga Pemda, kemudian tadi juga terkait mengenai banyak hal ya, termasuk diantaranya ini terkait komitmen juga roadmap siapa yang harus juga melihat ya, dan ada perpres juga yang akan harus dikeluarkan begitu ya, dan ini harus ya pasti kalau tahun depan masuknya berarti ke pemerintahan baru mungkin nanti akan mengeluarkan perpres ini ya. Seperti apa Pak Sam? Ya. Tadi kata kuncinya adalah sharing infrastructure ya, yang saya tangkap juga dari Pak Jerry. Dan hal yang lain juga tadi kan kita bicara masalah biaya tinggi. Nah, biaya tinggi ini kan bagaimana kita mengatur dan bisa menurunkan biaya ini. Tadi juga dibicarakan tentang monopoli ya. Kita juga harus memahami juga di Pemda itu kadang-kadang kalau dibuka semua, akhirnya suatu kota itu isinya hutan tower kan gitu, hutan besi yang ada di kota itu juga bisa. Tapi selama tadi yang kalaupun memang harus ada kebijakan di Pemda juga harus mengatur jangan sampai itu menimbulkan biaya tingginya aja. Dan juga yang namanya sharing infrastruktur harus dilakukan. Konsolidasi juga penting. Kalau saya sudah ada di situ, ngapain saya bangun juga? Selama itu coverage-nya sama gitu. Bisa saling menggunakan, dan investasi kita tuh di daerah-daerah yang belum tercover. Jadi kita memang benar-benar bisa mempercepat yang namanya pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Kan kata kuncinya tadi, jangan sampai menimbulkan biaya tinggi. Katakan Pemda punya kebijakan, oke saya sudah nggak mau kota saya menjadi kota hutan tower, hutan BTS. Ya silakan, tapi tetap ditetapkan patokan harganya supaya tidak menimbulkan tadi biaya tinggi. Ini jadi bukan hanya membuat kebijakan satu, tapi kebijakan harus komprehensif dan harus holistik. Jadi biar tadi ya kuncinya tadi biaya tinggi ini bisa ditekan. Dan dengan menekan biaya tinggi ini masyarakat akan diuntungkan. Oke. Dan perkembangan ekonomi akan bisa dirasakan. Dan konektivitas akan terjadi lebih cepat begitu ya, Pak Sam? Lebih cepat, Lebih cepat, ya. Karena kunci utamanya adalah di biaya ya, memang ya. Apalagi tadi kalau menjawab pertanyaan Pak Jerry ya, daya belinya juga tidak merata begitu ya dari ujung Sabang sampai dengan Merauke. Seperti apa kita bisa berkolaborasi dan berkoordinasi lebih lengkap terkait mengenai sharing infrastruktur ini, nanti kita sharing. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Sam dan juga Bapak-Bapak. Kita akan jeda. Usai jeda Telkom Summit 2023, masa depan industri telekomunikasi Indonesia akan kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami.